Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-wahidul wadud. La ilaha illallah fi kulli zamanin mawjud. La ilaha illallah fi kulli makanin ma'bud. Alladhi laysa li sifatihi haddun mahdud wala naqdun mawjud wala waqtun ma'dud wala waqtun ma'dud wala ajalun mamdud. Thumma as-salatu was-salamu ala zainil wujud man sakan tayyiba wa khayyama fi zarud. Habibuna wa syafi'una alladhi yasjud fi amamillahi yawma ash-shuhud. Salawatullahi alaihi ala habibana Muhammad قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدين والدنيا والأخرى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa ala lisan habibina sayyidil mursalin. Amin. Allahumma barik lana fi hadhihi as-sa'ah min al-ijabah wal barakah biwasitatil maudil syarif sayyidina Muhammad. Allahumma ya akramal akramin ya daimal radhi alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli ala sahibil maulid sayyidina Muhammad wa alihi khairil wara. Sajiya waghfir lana ya dhal ula fi hadhihi al-laila wa min kulli layali walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati orang tua kita, al-mujahid fi sabilillah, al-habib al-arif billah Abdullah bin Umar bin Hasan, madda Allah bihayati. Dan pula para habaib yang malam ini hadir yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah semuanya. Juga tidak lupa daripada aparat pemerintahan sipil maupun militer yang saya hormati. Wa akhwanana al-mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Maulid Nabi bukan ini kali, bukan malam ini aja. Maulid Nabi mengingat Rasulullah bukan saat ini aja, tetapi malam ini letupan kita kepada Rasulullah, meletupkan kerinduan kita kepada Rasulullah, di mana umat Nabi Muhammad ditekankan oleh Allah, bukan Rasulullah. Allah Sang Maha Pencipta menekankan kepada kita, cintailah kekasihku Muhammad, muliakan kekasihku Muhammad. Ini bukan dari kalam-kalam biasa, bukan daripada pembicaraan biasa. Ini kalamullah, perintah Allah. Wa azzaruhu, muliakan kekasihku Muhammad. Ya akhwani,
Allah memberi jaminan kepada kita, bila mana antum benar-benar cinta kepada Rasulullah. Di sini bukan cinta kalamullah, patuh kepada Rasulullah. Patuh itu di atasnya cinta. Kalau cinta bisa turun naik, tetapi kalau patuh selama hidup di kandung badan, mematuhi daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mendapatkan jaminan dari Allah. Pak, ini Quran, bukan komik, bukan dongeng. Jangan antum setiap tahun hadir maulid, setelah itu lupa kepada Rasulullah. Akan rugi kita. Justru ini Allah memberikan janji kepada kita atas kepatuhan kita, atas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa mengatakan, man siapapun hambaku yuti'ir rasulah, dia patuh kepada kekasihku Muhammad. Apa jawabannya Allah? Faqad, sudah hambaku patuh kepada aku. Modalnya cinta kepada Rasulullah. Man yuti'ir rasulah, siapa yang patuh kepada kekasihku Muhammad, berarti hambaku sudah patuh kepada aku. Jangan di malam ini atau di bulan Rabiul Awal kita ini bersenandung tentang Nabi, tapi kita dituntut oleh Allah tentang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu diteruskan ini ayat, wa ma arsalnaka alaihim hafidhah. Hei kekasihku Muhammad, aku ini tidak mengutus engkau untuk pecundang-pecundang mengaku umatmu, tetapi dia jauh dari engkau, jauh kecintaannya dari engkau, bahkan melecehkan, bahkan apapun yang mereka tidak suka, ditimbulkan kalimat-kalimat bid'ah. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wa ma arsalnaka alaihim hafidhah, aku tidak utus engkau hai kekasihku Muhammad kepada mereka-mereka yang mengaku umat Islam, tetapi dia tidak pernah berbuat untuk kebaikan Islam, bahkan jauh daripada kecintaan. Ini malam letupan cinta kita kepada Rasulullah. Kita ekspresikan kecintaan kita sebagaimana tadi waktu biografinya Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah lahir, yang hadir para malaikat, para arwahil anbiya, para hurul ain, sehingga kelahirannya Nabi SAW dijadikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah rahmatan lil alamin. Para mufassir, para ahli-ahli tafsir, tidak semuanya manusia mendapatkan rahmat dari Allah kecuali dia mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW. Ya akhwani, apalagi keadaan sekarang, kita sebagai umat Islam dipres, dipojok-pojokkan, lalu ekonomi enggak karuan dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti ada jaminan dari Allah. Sebagai penutup, mungkin banyak pembicara. Atani Jibril, Rasulullah bercerita, telah datang kepada aku Jibril. Lalu Sayyidina Jibril alaihissalam menceritakan, ada malaikat di langit keempat, dia duduk di tengah-tengah, lalu dikelilingi oleh seluruh para malaikat, jumlahnya 70.000. Bila mana Sayyidina Jibril melihat kagum dengan suaranya dan lain sebagainya. Lalu kalau beliau ini malaikat, dia berpikir dengan nafas yang cukup panjang, begitu akbar, Allah ciptakan malaikat yang satu keluar, dan dikelilingi malaikat tidak lebih tidak kurang daripada 70.000 malaikat. Suatu saat Sayyidina Jibril berjalan di Jabal Qaf. Itu Jabal Qaf, gunung Qaf yang semuanya daripada batu-batu yang hijau. Sayyidina Jibril
berjalan dipanggil, ya Jibril, ya malaikatillah ya Jibril. Lalu Sayyidina Jibril menoleh melihat, didatangi oleh Sayyidina Jibril. Terkejut Sayyidina Jibril, kenapa Anda tuh ada di sini? Ya Jibril, ini malaikat bukan orang biasa. Malaikat itu nggak ada dosanya, hidupnya hanya ibadah selalu kepada Allah. Dan ini malaikat berkata kepada Jibril, ya Jibril, mintakan ampunan kepada Gusti Allah Jalla Sya'nu wa Azamuh. Lalu Sayyidina Jibril bertanya, apa yang engkau lakukan? Ya Jibril, waktu Lailatul Mi'raj, waktu malam Mi'raj, Rasulullah berjalan tidak jauh dari tempatku, aku duduk, aku kurang hormat. Begitu Rasulullah berlalu, ini malaikat dilemparkan oleh Allah ke Jabal Ghor, sayapnya patah karena tidak menghormati Rasulullah. Dia duduk, malaikat duduk, dia bergerak. Allah murka kepada ini malaikat, dilemparkan ke Jabal Ghor, sayapnya patah, dan dia memohon pada Allah daripada wasilahnya Sayyidina Jibril, ya Jibril, mintakan ampunan aku dari Allah. Kata Sayyidina Jibril, baik, aku akan sampaikan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya Rahman Rahim, dia memberitahu kepada Jibril, sampaikan ke itu malaikat, aku ampuni dari saat sekarang nafasnya dia bersalawat kepada kekasihku Muhammad sampai waktunya aku tentukan salawat kepada kekasihku Muhammad. Dan maulid ini identik salawat. Maulid ini melepaskan rasa rindu kangen kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kita ini gak punya amal, bohong. Apa yang kita suguhkan besok kepada Allah SWT, kepada Rasulnya, gak mempunyai apa-apa. Yang dipikirkan oleh antum mungkin mayoritas di ini majlis, yang dipikirkan fulus. Gak ada berjuang untuk Islam, tidak ada untuk menjaga kehormatannya Rasulullah. Bahkan anak kita setengah telanjang, putri-putri itu di rumah Islam, kalau keluar rumah setengah telanjang, bapaknya, ibunya malah membanggakan. Lalu ini malam hadir maulid, apa artinya ini semuanya? Al-munafikun. Mari kita merubah sikap kita. Bantulah perjuangan Islam dan cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak panjang-panjang. Terakhir saya akan bawa hadis. Ini hadis mutawatir. Ini hadis daripada sanadnya yang cukup kuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan seluruh sahabat Al-Muhajirin wal Ansar, dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, kalian harus tahu siapa diriku. Semua sahabat menunduk. Ana, kata Rasulullah, ana awalin nasi khurujan idza bu'itu, wa ana khatibuhum idza wafadu, wa ana ubashiruhum idza aishu liwa'il hadli yawma idin biyadi, wa ana waladi adaba ala rabbi wala fakhr. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Aku ini manusia yang pertama-tama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebelah kananku ada Jibril. Lalu Rasulullah berkata, ya Jibril, di mana kita? Hadzal yawm syadid, hadzal yawm al-qiyamah ya Habibullah. Yang Rasulullah langsung mengatakan kepada Jibril, aina ummati ya Jibril? Mana umatku ya Jibril? Tahu antum yaumil qiyamah la sahibatihi wala bani. Tidak kenal seorang suami kepada seorang istri pada suami tidak kenal kepada istrinya. Bahkan anak-anak kita yang kita sayangi
besok tidak mengenal kita. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan seluruh manusia daripada turunan-turunan Adam, dan mereka waktu bangun mereka kelabakan, mereka teriak-teriak, ya Allah, nafsi, 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 diriku, diriku, ya Allah. Mari, jangan setiap tahun seperti apa maulud sana dikejar, maulud sini dikejar. Ini maulud identik salawat kepada Rasulullah. Kalau siapapun yang mengadakan maulid tanpa salawat kepada Rasulullah, tidak ada keberkahan. Show of force itu namanya. Menunjukkan kemewahannya, menunjukkan hartanya, menunjukkan daripada jabatannya. Ana khulujan tidak begitu. Ana awalin nas. Lalu Rasulullah bangun. Yang dia tanya, umatku, ummati ya Jibril. Lalu apa inti orang semuanya? Bisanya ghibah, bisanya ngomongin orang dan lain-lain sebagainya. Bahkan mau mati untuk partai. Betul? Ini malam-malam karomah. Ini malam-malam rahmatan lil alamin. Ini malam adalah malam-malam Sayyidil Ayyam, yang doa-doa umat Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana khatibuhum idza wafatu. Hari itu tidak ada satu orang pun yang boleh berbicara kecuali Nabi Muhammad. Lalu pada hari itu banyak putus asa. Orang-orang Islam banyak yang putus asa. Dipukul kepalanya sendiri, dadanya dipukul, dan teriak-teriak seperti orang gila. Hadzal yawm syadid. Ini hari semuanya membawakan amalan. Subhanallah. Wa ana ubashiruhum idaisu. Aku melihat mereka umatku gentayangan, takut. Aku Rasulullah menghampiri kepada mereka. Ana ubashiruhum. Aku besarkan hati mereka. Jangan takut, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian bisa bersama-sama aku masuk ke dalam surga. Wa liwa'il hamdi yawmaidin biyadi. Bendera satu-satunya yang ada yaumil qiyamah itu yang dipegang oleh Rasulullah. Kenapa yaumil qiyamah ada bendera? Antum harus tahu. Triliun manusia, dari Adam sampai manusia akhir, Rasulullah memberikan tanda, ana hina, aku di sini. Para nabi-nabi membawa umatnya menuju ke tempatnya Rasulullah yang disiapkan daripada bendera. Dan pecinta Rasulullah dengan mudah sampai ke tempatnya. Itu liwa'il hamdi, bendera kemenangan. Walaupun dia orang yang baik tak mengenal Rasulullah, masalah besar. Orang yang meremehkan daripada Nabi Muhammad akan mendapatkan masalah besar. Sebelum kita sampai ke bendera yang dipegang oleh Rasulullah, jutaan malaikat mengintir Rasulullah. Tidak mudah sampai ke tempat Rasulullah kecuali dengan apa? Amalukum wa mahabbatukum, dengan amalan antum dan kecintaan antum kepada Rasulullah. Kok bisa begitu? Allah memberikan tanda nur, daripada nur ibadah, nur hati yang baik, nur tidak ada dengki di dalam hatinya. Bahkan nurnya ini menyemburkan karena di masa hidupnya banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral ikhwan, jangan kita berhenti. Saya belum lahir, antum ini semua belum lahir. Ayahnya Al-Habib Abdullah itu termasuk tangan kanannya Al-Habib Utsman bin Yahya. Ulama besar di Betawi, hanya yang bagian maulud yang terkenal Al-Habib Ali Kuitang. Yang kedua Al-Habib Umar bin Hasan, seorang alim, wa alimul amil. Bukan alim saja, melaksanakan daripada syariatillah. Ini Al-Habib Umar, diwariskan kepada Al-Habib Abdullah. Dan ini hari kita bersukaria. Kenapa? Yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hasan sehat afiat. Insya Allah sampai di sini saya nggak panjang-panjang.
Pak, identik maulid salawat kepada Nabi Muhammad. Saya mohon dengan hormat 3 kali aja baca salawat supaya hati kita ini tenang. Bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala 24 sahabat yang mentasihkan ini hadir. Dari 24 sahabat 11 yang ikut perang Badar, mubasyiruhum bil jannah. Apa bunyinya ini salawat? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyarat hasanat wa yamhu asyara sayyiat wa rafa'allahu asyara darajat. Siapa-siapa dari umatku membaca salawat sekali saja, belum dia bangun dari tempat duduknya, Allah memberikan 10 hasanat sekali. 10 kesalahan kita diambil diganti hasanat. Lalu apa pula diberi oleh Allah SWT? Darajat, yang mengangkat Allah darajat. Itu sekali. Bagaimana antum kalau setiap hari baca 100, baca 500? Mari kita harus sadar dan cinta, jangan kenal Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Hadirilah majlis-majlis para ulama, majlis-majlis para habaib yang tidak keluar daripada ajaran-ajaran daripada sekte Al-Ba'alawi. Insya Allah mendapatkan keberkahan semuanya. Dan ini insya Allah kita akan menghadapi hal-hal yang aneh-aneh ke depan. Insya Allah dengan doa Nusantara akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana doa-doa mukmin dan mukminah itu langsung kehadiran Allah Taala. Tetapi apa? Tetapi diawali dengan salawat. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu doa, setiap doa, kullu doain mahjub dunas sama, fa idza ja'at as-salatu alayya sa'idat doa. Apapun yang Anda minta, apapun yang Anda mohonkan tidak akan sampai kepada Allah kecuali diawali salawat baru memohon. Kok bisa begitu, Bib? Saya kasih contoh. Orang kalau nggak sholat jangan mengharap surganya Allah. Sholat ini SK-nya Allah. Kalau ada orang mengaku Islam, dia nggak sholat, dia akan jauh dan mendekati kepada alun Nabi. Kalau kita sholat, yang 5 waktu. Ada sholat qobliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat tarawih, sholat hajat, sholat sunat tasbih, sholat mayyit, sholat duha, semuanya dilakukan. Tetapi di dalam sholat tidak dibacakan salawat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini antum berpikir surganya kita tergantung oleh diri kita. Surganya kita pendekatan kepada para ulama-ulama sholihin sampai kepada Rasulullah SAW. Setiap hari bacalah salawat supaya apa? Ada pendekatan kepada Rasulullah SAW. Jangan ente berpikir, anak ini bukan Habib, anak ini bukan ulama, anak ini tukang ojek, gak punya apa-apa, gak punya harta. Saya ini bukan anggota dewan, saya ini bukan menteri. Apa salawat saya sampai kepada Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah? Laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu balighuhu. Tidak terkecuali siapapun umat Muhammad yang bersalawat kepada Rasulullah akan sampai kepada Rasulullah. Jangan antum berpikir yang macam-macam. Bersihkan hati kita, banyakilah baca salawat-salawat. Apalagi di bulan Rabiul Awal, para ulama-ulama besar mendapatkan magom Qutbiyyin, mendapatkan magom Sultan, mendapatkan magom Waliullah. Begitu sampai malam tanggal 1 Rabiul Awal, mereka menyendiri tidak kurang daripada salawat 30.000 sehari. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, sampai gurunya datang sama Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Begitu sampai di malam tanggal 1 Rabiul Awal,
45.000 bahkan lebih setiap hari membaca salawat kepada Rasulullah. Lepas Rabiul Awal, di bulan Rabiul Akhir, dia mendapatkan jabatan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Dia membaca dengan penuh cinta kepada Rasulullah. Dia membaca penuh daripada kerinduan kepada Rasulullah. Dan salawatnya sampai kepada Rasulullah. Dan doanya Rasulullah makbul illallah subhanahu wa ta'ala. Mari malam ini, malam Jumat, insya Allah ke depannya antum senantiasa bacalah salawat agar ekonomi antum bagus, keluarga antum bagus, rumah tangga antum bagus, bahkan putra dan putri antum menjadi baik dan mempunyai akhlak dan karamah. Karena apa? Karena salawat kepada Rasulullah. Pak, jangan berpikir kenapa Habib gak ngomong ya Allah, gak ngomong ya Latif ya Khabir, kok salawat aja. Ingat, sebelum kita sampai ke nama Nabi Muhammad, diawali apa? Allahumma. Bisa tahu? Allah. Arti daripada Allahumma, ya Allah, demi Zatmu yang Maha Agung, demi Zatmu yang Maha Suci, aku berurut salam dan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Oleh karena itu, namanya Allah kita kedepankan, baru Habibur Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita sudah, ulama mengatakan orang yang membaca salawat, dua zikir, zikir kepada Allah, dan keduanya zikir atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.